Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Bayu Haji Aribowo. Ini adalah tugas praktik mata kuliah jaringan komputer Sistem Informasi semester 4 Universitas Terbuka. Di tugas kali ini kita diminta untuk menjelaskan perintah-perintah dari command prompt. Jadi untuk langkah pertamanya kita perlu buka dulu command prompt-nya sebagai administrator, yaitu dengan cara Windows R atau run ya. Kemudian kita ketik cmd, kemudian Ctrl Shift Enter untuk membukanya sebagai administrator. Kalau kita tekan Enter biasa, dia akan berjalan biasa. Baik, untuk yang nomor 1 adalah cd itu adalah perintah untuk change directory. Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap kita bisa menggunakan ini cd slash tanda tanya. Oke, seperti ini. Baik, untuk naik satu folder kita bisa menggunakan perintah cd titik-titik, atau untuk masuk ke dalam folder bisa dengan menggunakan perintah cd spasi nama folder. Sistem 32. Oke, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah perintah cls. Cls itu untuk perintah untuk clear screen. Jadi ketika kita ingin membersihkan layarnya, kita bisa dengan cls lalu enter seperti ini. Setiap perintah di dalam DOS yang ada di command prompt ini bisa dicari tahu informasi detailnya, yaitu dengan menambahkan slash dan tanda tanya di belakangnya. Baik, dan selanjutnya adalah dir itu untuk melihat directory. Sama, dir slash tanda tanya itu untuk melihat perintah-perintah yang ada. Nah, kemudian ada lagi ipconfig. Itu adalah untuk melihat konfigurasi IP yang ada di dalam perangkat kita. Ya, lalu kemudian ada ipconfig all, itu untuk melihat yang lebih rinci lagi daripada ipconfig biasa. Ya, kita bisa mendapatkan informasi MAC address dan lain sebagainya, DNS dan lain sebagainya di ipconfig all ini. Ini sama ipconfig all slash tanda tanya ini untuk melihat perintah apa aja yang bisa kita gunakan di sini. Lalu ada juga ipconfig release. ipconfig release itu untuk melepaskan IP yang sudah terpasang sekarang di dalam perangkat. Kemudian ipconfig renew itu untuk memperbarui IP yang ada di dalam perangkat. Kemudian ipconfig
display DNS itu untuk menampilkan DNS saja, DNS yang ada di dalam perangkat ini. Kemudian IP config flash DNS untuk membersihkan DNS yang ada di perangkat. Lalu IP config register DNS itu untuk menambahkan DNS ke dalam perangkat. Nah, kemudian ada perintah ping. Ping itu adalah untuk ya Om. Ya, ping adalah untuk mengunci koneksi dari dan ke komputer kita dengan perangkat yang terhubung. Misalnya kita ingin ping ke website Google, caranya adalah ketik ping, kemudian masukkan alamat domainnya google.com dan enter. Nah, jika kita mendapatkan reply berarti domain itu domain atau IP tersebut terhubung dengan perangkat kita sehingga bisa kita akses ya. Kalau tidak dapat diakses maka akan direspon dengan request timeout. Kemudian net start. Baik, kemudian ada net start. Net start itu adalah perintah untuk menampilkan kualitas koneksi yang ada di perangkat kita. Kualitas koneksi dari perangkat kita. Jadi cara menggunakannya cukup mengetikkan net start saja. Net start nah, di sebelah kanan ini ada state, itu adalah status koneksi dari perangkat kita. Kemudian trace RT
itu adalah trace root. Trace root yaitu perintah yang digunakan untuk memberikan informasi rute yang dilewati oleh paket. Ya, misalnya kita akan mengakses Microsoft, website Microsoft, kita bisa ketikkan trace arti Microsoft.com. Oh iya, Indonesia. Tukang lihat ada nggak? Lurusin. Kemudian ada patchping. Patchping ini adalah perintah untuk mengukur latensi jaringan dan network loss. Patchping ini seperti gabungan antara traceroute dengan traceroute dan ping ya. Oke, misalnya kita ingin patchping period dari website Microsoft. Caranya seperti ini. Lalu ada NS lookup. NS lookup itu digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS dari website. Baik, kita tunggu ini biar selesai dulu ya. Kemudian kita akan coba untuk melookup DNS dari website Google. Caranya yaitu dengan cara NS lookup google.com. Nah, hasilnya yang keluar akan seperti ini. Nah, kita dapat menganalisis servernya dan alamat IP dari websitenya.
NetSH, ada NetSH. NetSH itu digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan yang sedang berjalan. Jadi ada perintah-perintah tertentu yang bisa kita input ya, untuk mengubah pengaturan jaringan yang ada di perangkat kita dengan menggunakan NetSH. Nah, kemudian ada root itu digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dari sebuah host, routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk mengatur host yang memiliki jaringan lebih dari satu. Baik, kemudian satu lagi adalah net. Net itu adalah perintah untuk melihat perangkat yang terhubung dengan jaringan yang ada di LAN kita ya. Ada perintah net view untuk melihat komputer yang sedang terhubung, kemudian net time untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain, kemudian ada net user untuk melihat akun siapa saja yang aktif di jaringan kita ini. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan di sini. Semoga cukup untuk menjadi bahan pertimbangan nilai tugas saya di sesi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.